Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku. Faktor usia bukan juga faktor laur. Oke, yang pertama tadi ada dibuka oleh sebuah lagu tadi, kemudian saya juga sudah membuka dengan pengacaranya Bang Oji. Terus ada apa lagi nih? Nanti ada Mas Peradaban belum? Belum ya? Ya. Mas Peradaban masuk dulu. Dilanjutkan dengan tilawah nanti dengan Ustaz. Raih masa depan yang hakiki. Lupa ya, kalau lupa ya. Nanti Oke, ada saat aman, ketenangan ada saat bisa berbagi dengan sesama. Ketenangan ada saat amanah tertunaikan. Yang membaca di hati, mewujudkan masyarakat hakiki, raih dunia dan akhirat nanti. Ada saat ketenangan ada saat bisa berbagi dengan sesama. Ketenangan ada saat amanah tertunaikan. Saat amanah tertunaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Wabarakatuh. Relawan. Bar. Relawan ya, biar semangat ya. Relawan tetap semangat, bahagiakan umat. Bahagiakan umat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rekan-rekan semua, luar biasa pada hari ini bisa terlaksana juga kegiatan dadakan sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya sempat disiapkan beberapa waktu yang lalu. Jadi ceritanya awal pertengahan Desember saya silaturahmi sama Pak Kuda, ngobrol-ngobrol, ada beberapa lah sharing. Terus ada ide, yuk kita kumpul ya. Nah, kumpul. Ditentukanlah saya tanggal 1, mundur tanggal 7, kemudian tanggal 8, tanggal 15. Dan belum sempat ketemu, belum sempat ngapa-ngapain, kita hanya ngumpul aja gitu. Dan alhamdulillah saya kontak sama Mang Dana
Dan untungnya kita keturunan Sangkuriang. Jadi tinggal bikin tanggal 14, yuk kumpul aja. Alhamdulillah bisa terlaksana juga kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin asyhadu an la ilaha illallah. Abu apunten di payun pandai sadayana. Ini enggak apa nono langsung saya jadi bingung. Memang apa kalau disuruh bicara, orang yang bicara ini berpikir apa yang mau dibicarakan gitu ya. Orang yang mendengar juga berpikir apa ini akan dibicarakan oleh si pembicara gitu. Padahal semuanya itu atas kehendak Allah gitu kan. Saya berbicara atas kehendak Allah. Jadi nanti apa yang dikeluarkan saya atas kehendak Allah ya terima aja Pak. Bapak, ibu-ibu, Abu punten. Mungkin apa dalam perjalanan hidup manusia di apa namanya bertambahnya umur sering mencari sesuatu yang lebih baik dari yang diharapkan gitu. Misalnya kalau kita punya rumah 6x6 mungkin ingin yang lebih besar lagi gitu Pak ya. Kalau punya kendaraan misalnya masih roda 2 ingin roda 4, atau yang biasa beli second minta yang grace dan seterusnya itu Pak. Dan itu satu hal yang apa sunatullah bahwa manusia ini ingin sesuatu yang lebih baik. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala ingin manusianya itu yang baik itu. Sementara manusia ini tidak tahu ini manusia tumbuh baiknya itu seperti apa. Misalnya kalau seorang berpendidikan sampai misalnya S3 doktor ya, ditanya kepada ini ada seorang yang S3 doktor, apa dia orang baik? Orang mengatakan belum tentu gitu kan. Lalu ada orang kaya juga misalnya punya Allah berikan kelebihan daripada hartanya, ditanya apakah dia ini orang baik? Ditanya pasti orang jawab semua belum tentu. Tapi kalau ada orang berhubungan baik dengan orang yang lain gitu ya, baik dengan pembicaraannya, dengan sikapnya atau dengan apa namanya ilmu dan hartanya, ditanya kepada orang banyak apa ini orang baik, orang mengatakan pasti dia orang baik umumannya Pak ya. Tapi ya ieu mah geus beunghar, geus pinter gitu bagus deh. Apa ini orang baik? Wah ini orang baik yang punya banyak kelebihan. Nah mungkin ini yang kalau ini bicara diri saya aja Pak, bukan bicara Bapak ya, akan bahwa semakin bertambah umur ini kita ingin sesuatu yang lebih baik dalam diri kita. Jadi kita mencari apa ini yang membuat saya lebih baik. Sehingga saya mungkin sementara ini gitu saya yang lebih baik itu adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang di kita, menahan daripada apa namanya hawa nafsu kita dan mempergunakan semua potensi diri kita untuk hal yang lebih baik untuk orang-orang di dekat kita. Hari-hari, waktu ke waktu harus terus berjuang di situ, berbuat baik. Begitu kira-kira apa namanya sharing aja gitu. Dan kita memohon pada Allah, berdoa setiap hari, ya Allah berikanlah saya sebaik-baik apa namanya akhlak dalam diri saya, sebaik-baik hubungan dengan istri saya, sebaik-baik hubungan. Halo, bebek, ya. Pokoknya ayam, ya. Oh, betul. Capek gak di rumah? Capek tuh banyak kerjaan gini. Anak banyak gitu kan? Anak banyak berapa? Sudah menghasilkan berapa? Alhamdulillah. Udah kan dicoba. Kenapa sih? Kalau dibantuin ada yang mau bantuin. Oh mau, maksudnya mencari khodimat? Oh bukan. Dia bisa nemenin Umi, bisa nemenin Abi. Maksudnya? Terus maksudnya ya saya cari lagi yang kedua buat Abi boleh. Oh dia mah di sini ngomong kita diamnya sambil gimana? Sambil dengan telur. Matang dong telurnya. Matang juga. Di muka gue. Ya. Kalau seandainya harus mengucapkan terima kasih kepada siapa? Yang pertama kali
sesuai kepada Allah ya. Kepada siapa yang Anda akan ucapkan jika mereka hadir ada di sini tak jalur dimanapun? Ya, yang paling berjasa untuk ibu ya. Allah Yarham 2021 beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala di 18 Agustus. Amanat dari beliau, Ujang sana, namun Ujang masih mikiran batur, Ujang tong hariwang. Ujang kudu hariwang, namun Ujang masih mikiran diri soalnya. Jadi kita jangan khawatir kalau kita masih memikirkan orang lain. Dan kalau kita sudah memikirkan diri sendiri, itu yang harus kita khawatirkan. 2 pekan sekali, kadang sepekan sekali, jam berapapun ibu nelfon, ketika ibu masih ada itu saya pasti pulang ke Garut. Jadi istri itu pasti tahu lagi di Jakarta, ibu nelfon, Ujang iya teh ini karosnya, saya langsung pulang ke Garut. Bahkan ketika akan di rumah sakit Santosa, Beli terigu dengan gula. Cakep. Ditimbangnya sama rata. Cakep. Duh, itu cantik sekali anak mertua. Cakep. Dipandang-pandang semakin jatuh cinta. Cakep. wa ashabihi wa mawalah asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Mohon maaf karena 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu dikasih tahu, terus saya tanya ini gimana untuk persiapan makan, nggak usah, udah siap. Aduh, jadi saya malu nih, makanya barusan saya panggil, beli kue apa aja yang bisa dibeli. Harusnya acara relawan itu besar-besaran saya siapin khusus. Acara ormas saja, kalau ada acara minjem di sini saya siapin gede-gedean. Nanti kita ulangi lagi yang serius. Mancing apa ya? Ini suka dipakai mancing, ada Intel Polda 50 mancing di sini, tentara mancing, segala banyak. Ini nilainya ada 2 ton kurang lebih. Ya, kalau nggak dapat masuk aja. Iya. Kalau yang jauh-jauh ibu-ibu tuh dari, ya Allah, dari Jakarta ya. Juga yang dari Jakarta banyak, masya Allah. Jam 12 katanya. Jam 12 sampai jam berapa bu? Aljabar dulu, oh iya. Bisa mengerti kalau ibu-ibu. Gitu. Itu di sini. Saya sekali biasanya pesantren awal pun ada itu dalam riwayat nanti setelah kita masuk surga insya Allah, Amin. insya Allah akan putarkan lagi masa lalu kita, tinggal di rumah mana, di gang mana, pernah jalan kemana, kumpul di mana, aktivitas diputar oleh Allah untuk membahagiakan orang-orang yang ahli surga. Jadi kenangan-kenangan itu nggak akan hilang gitu, makanya kita harus tetap menjadi orang yang soleh pertama kali ya. Itu penting karena kita akan diputar lagi kenangan-kenangan kita, indah lagi. Yang paling menarik itu orang Rawabebek itu masih tetap. Jadi saya teringat waktu saya SMA waktu saya SMA itu saya suka tinggal di keluarga yang memang di zaman penjajahan dulu dia seorang mujahid dan suami istri. Jadi dia dekat sama saya. Suatu saat waktu dia diserang oleh musuh di hutan berpisah dengan suami. Nah, dia ini cerita, saya masih SMP. Ya, dia bilang, Cek Denny, katanya dulu dia udah tua, udah punya cucu. Saya dikejar musuh, terpisah sama suami di hutan lebat, sampai pisah. Akhirnya ketika saya aman dari kejaran musuh itu, saya nangis sejak karena tengah hutan sendiri, bayangin kalau sampai malam gimana. Akhirnya dia bilang, saya nangis saja kepada Allah, ya Allah, ketemukan saya dengan suami saya. Ternyata yang datang bukan suaminya, tapi singa, harimau. Dia sudah pasrah, ya Allah, hamba serahkan kepada Allah. Ternyata ya harimau ini malah kayak unta duduk di depan dia, bukan menerkam dia. Dia mikir, ini kan hamba Allah, tentara Allah, saya juga hamba Allah. Dia naik si singa itu, dipegang bulu-bulunya itu. Dia berdiri, kemudian kemana Cek Denny katanya? Ya, ingin diantri ke mama. Ya,
diantri sampai saya ketemu dengan suami, ya pas kelihatan mama dia turun lagi kayak unta, saya turun dari sini pelukan dengan istri, singa berdiri pergi aja. Ya. Jadi dia bilang apa? Memang semua yang ada di alam ini semuanya tentara Allah. Sampai saya nggak pernah bisa lupa. Makanya cita-cita hidup saya itu dari situ berubah. Ingin jadi apa? Ingin jadi tentara Allah. Ceritanya nikah aja ya dengan istri saya. Ya kesulitan hidup menerpa. Tetapi bukan tidak ada peluang uang di depan. Karena ayah saya dari keluarga ayah keturunan banker. Dari ibu juga begitu ya, rata-rata. Makanya lagi sulit-sulitnya, saya waktu itu ditawari oleh paman-paman, itu ada jatah di BRI nggak mau, di BLN nggak mau, di Jasa Marga nggak mau. Ya, sampai berat lah ini. Kenapa? Karena saya pikir kalau jadi kerja, saya nggak bisa berjuang. Gitu. Nah, sejarah itulah kemudian rumah zakat jadi. Gitu. Jadi awalnya kan saya punya anak 6 ya sampai umur 30 tahun bisnis berkembang, bisnis bagus. Di umur 27 tahun itu saya ingat sudah punya angkot 7 bis 1 jualan juragan kambing ya. Tapi kejadian kasus hambuang itu kan, nah, pergilah saya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi akhirnya. Awalnya Pak Tomo nih datang ke rumah, orang bikin silaturahmi relawan yuk. Ayo, ayo kita bakar ya. Dan akhirnya dibantu Kang Dana, termasuk dananya, bisa terselenggara pada hari ini di Balong. Dan alhamdulillah juga bisa dihadiri Abu ini, dari spesial ya, sangat spesial. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan silaturahmi kita kali ini diberkahi oleh Allah SWT. Menumbuhkan tali semangat, menumbuhkan kembali semangat. Tadi Abu sudah menyampaikan tausiahnya. Dimanapun kita sekarang berada, mudah-mudahan semangat kerelawanan, semangat dakwah, semangat memperjuangkan agama Allah itu tetap kita miliki. Tapi sebagai bentuk rasa kerinduan dan sama-sama kepada kita semuanya, akhirnya Ibu sudah tiba juga. Wah, ada Mbah Darmo ya. Ada Ustadz Salim KW2. Jadi saya belum masuk ikut grup relawan, tapi saya diajakin. Ini ada amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istamas ala bahabatik wa taqas ala ta'atik wa tawahadas ala da'watik.